ke sana. Setelah Pak Ujang membicarakan tentang mistis, ternyata di sini suasana berubah. Angin bertiup kencang, hujan pun turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama di Saung Diskusi Mengatasi Masalah Tambah Masalah. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Mang Ujang yang cerita kedua ini, teman-teman. Masih masalah tentang pesugihan. Bagaimana cerita selengkapnya? Tetap telusuri video kami. Oke, Mang Ujang, bagaimana cerita kedua? Apakah sama seperti kemarin atau ini cerita nyata ataupun hanya dongeng? Gimana ini? Ini kisah nyata. Ini kisah nyata pemirsa. Jadi ini nyata. Ini nyata dan ambil aja hikmah dari cerita ini. Ini realita dari kemungkinan saudara atau masih kawannya Pak Ujang. Pak Ujang begitu ya? Ya. Bagaimana ceritanya? Ya, Bagaimana ceritanya udah lama juga ya. Bertahun-tahun belakang lah, siapa yang tahu, lupa tahunnya berapa itu kan, cuman masih sedikit ingat sedikit masalahnya itu. Yaitu dulunya itu biasalah, dulunya itu santri biasalah, biasa pernah mondok gitu ya. Mondok? Ya, Pernah mondok juga. Kalau imannya lemah maka tergelincir. ya pernah mondok. Dan juga dulu pas nikah dia itu, Mondok itu salak ya Pak Ujang? oh itu Itu salak salah pondok. pondok. Oh, salak pondok. Ya. Oh. Ya, lanjut Pak Ujang, Ya. jangan didengar. Itu dia itu setelah nikah mempunyai anak satu, mau keduanya dia itu pusing lah, atau dia susah mau ngelahirin anak. Jadi istrinya itu susah, dia agak punya biaya, kebutuhan itu dia ketekan, kepepet. Akhirnya dia itu memutuskan, ada kata seseorang, kamu udah aja pergi ke sana, ke pesugihan. Itu Ke sana kemana itu Pak Ujang? dia itu adanya itu di bawah gunung lah, gunung di Sumedang tuh. Di daerah Sumedang ternyata, teman-teman. Di daerah Sumedang, dan tempat dan lokasi kami rahasiakan. Kemungkinan itu di daerah Gunung Cikur. Cari aja sendiri. Situ Di Google Map pun nggak ada. dia pergi menyusuri jalan sambil dengan satu harapan. Menyusuri gunung, mendaki hujan. Di situ dia itu pergi ya, Ya, pergi. Set. Nah udah pergi di sana, dia tuh di perjalanan udah kerasa lah, singkatnya cerita dia jalannya juga. apakah waktu itu ada pas dia pergi dan hujan ada lagu Ku Menangis? Oh itu mah sontak dari Indonesia itu mah. Kan dulu itu gak ada. Oh, nggak ada itu. Ternyata nggak ada pemirsa. Ternyata sinetron itu bohong. Diriku. Nah di situ dia pergi ke hutan, kebun, sampai ke lembah-lembah. Dia pergi, akhirnya dia itu menemukan curug. Curug itu kalau bahasa Indonesianya, Air terjun, pemirsa. ya, Dia itu melihat ada tahu 5 atau 6 orang lagi mandi semua. wah, dia nongol. Mandi, itu laki-laki semua gitu. Kirain beda dari turun dari ojek. Laki semuanya tuh pergi. Nah lihat ya, dia malah dia nanya sama laki-laki tuh, Kang lagi mandi ya Kang ya? Jawab dia, iya katanya. Ya gimana? Yang tadi yang mandi tuh nyaut lagi, ngomong lagi, gimana kabar yang di sana, yang di rumah saya, di kampung saya, baik-baik, anak-anak istri saya, katanya baik, kata ini jawab, si Akang ini baik katanya. Ya udah, dia tuh nggak tahu lah, nggak ada, udah aja dia pergi. Nah tujuannya tuh mau ke gua itulah, tujuannya mau ke pesugihan. Pengen cepet kaya. Ya, dia pergi ke sana. Setelah Pak Ujang membicarakan tentang mistis, ternyata di sini suasana berubah.
angin bertiup kencang, hujan pun turun pemirsa. Semakin merinding kita mendengar cerita Pak Ujang. Bagaimana Pak Ujang cerita selanjutnya? Ini kita mulai kedinginan di sini, teman-teman. Cerita selanjutnya dari itu, singkat cerita dari itu udah berada di mulut gua. Sampailah ceritanya di mulut gua. Ternyata gua punya mulut, teman-teman. Apakah mempunyai gigi ataupun taring? Bisa jadi itu punya. Oh, bisa jadi. Apakah dia suka sikat gigi? Apa aja yang ada di alam sana bisa jadi. Ya, seperti lah alam manusia juga sama. Pemirsa dapat membayangkan dengan mendengar cerita Pak Ujang, dengan membayangkan dan meresapi, coba bayangkan. Ya. Lanjut Pak Ujang, bagaimana kisah selanjutnya? Singkat Dan selanjutnya kita lanjutkan singkatnya cerita. singkatnya cerita. Ya, Jangan nafsu Pak Ujang, ini cuma jangan nafsu, cuma sewot aja. Singkatnya cerita, udah dia tuh ada di mulut gua. Dia itu menemukan atau melihat suatu benda yang gak asing lagi, cuman agak aneh. Di dunia itu emang ada Benda gak asing, tapi agak aneh. ya. Apa pemirsa? Perlu kita selidiki terus. Jawabnya ada di atas langit. Lanjut, Ujang. Ya, di situ dia itu ada seperti lihat tomat. Tomat. Kalau di Inggris itu tomato. Tomat. Tapi yang anehnya itu tomat tuh sebesarnya gede lah. Wow. Amazing, Gede, amazing. besar lah gitu. Tapi dia dari situ dia kaget dan sok lah melihat tomat segede itu. Dia berkata subhanallah, Subhanallah. walhamdulillah, wala quwwata illa billah. Tiba-tiba si mulutku itu goncang, Masya Allah. goncang. Hanya dengan satu kalimat. Suci. Hanya dengan satu kalimat suci, maka Alam- aura-aura negatif di sana menjadi takut sama Alam dia. gaib pun goncang. Nah di situ dan lama kemudian keluarlah penghuni-penghuni itu gua. Kemungkinan BMKG mengumumkan ada gempa di negara jin itu ya. Bisa Ya, jadi bisa jadi. keluar Itu TV gaib ada di sini, TV gaib. ada Ada itu channelnya itu Goib TV. Tapi sekarang lagi rame stop box di sana juga. kemungkinan ada Masyarakatnya lagi bingung, Umurnya kemana? bingung belinya kemana katanya. Oh, lanjut Pak Ujang. Ujang ini serius. Soalnya lagi pusing saya teh. Ya lanjut Pak Ujang. Nah di situ setelah dia melihat keluar makhluk-makhluk, mungkin itu rajanya ya, Masya Allah. mungkin rajanya. Bentuknya pemirsa. Pemirsa. Bentuknya seperti manusia biasa, cuman fisik-fisiknya itu beda. Ada yang bertanduk, ada yang gigi taring, ada taring. giginya bertaring lah. Oh, giginya bertaring Ya, pemirsa. Itu mungkin Godzilla. Kemungkinan matanya yang belotot begitu ada. Apa nama itu salah dibayangkan itu. Nah di situ ada si Raja Jin ngomong gitu. Kamu mau apa ke sini? Apakah si itu gak takut sama itu jin? Ya pertama-tama sih takut, tapi tekad yang bulat itu nggak sih tidak takut lah gitu. Orang sudah kalap, gimana lah dia takut. Nah ngomong begitu si jinnya, kamu apa ke sini? Jauh si Akang tadi, saya ke sini mau cari rezeki, mau jadi pesugihan dari sini. Si jin lagi membentak, kamu ke sini bukan mencari rezeki atau pesugihan, kamu sini mau merusak negara saya. Masya Allah. Si Akang bingung dari tadi, kenapa saya harus merusak? Kamu ngomong tadi apa? Saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong subhanallah. Iya itu cuma. Negara saya udah hancur gini, katanya goyang lah. Nah dari situ, kamu udah aja pulang. Kamu gak jadi, Gak diapa-apain. enggak, Gak ada efek samping ke orang nggak ada. tersebut. Gak ada. Itu kalau berhasil efek dari pesugihan itu apa? Kemungkinan dari suatu keluarganya itu diambil lah. Kemungkinan Enggak, itu datang uangnya dari mana? dari Kan ada babi ngepet, itu dari dinosaurus katanya itu ngepet. buta hijau itu. Oh, buta hijau. Nah, Tapi yang lagi viral sekarang itu siluman bancet sama tulak pantok yang lagi
dari sela-sela kunci itu dari bisa salah kunci itu Ya. cuma tulak pantau ya, dari sela-sela kunci itu katanya itu keluar keluar uang. cucunguk. Lanjut Pojok. Nah di situ udah keluar, baru dia diusir sama rajanya jin, pulang. Akhirnya pulang, dia merasa kecewa lah, namanya juga betul. Kecewa itu cucunguk. Itu kecewa. Oh, kecewa. Kecewa lagi. Hati kecewa. Lanjut. Nah di situ udah pulang. Yang tadi yang mandi-mandi itu masih ada. Yang tadi udah pulang, jaga Sarah udah nggak hiraukan lagi, yang mandi lagi udah pulang. Setelah dia mau masuk ke kampungnya dia itu, si bapak tadi, si Akang masuk, teringat bahwa yang tadi mandi-mandi yang 6 itu orang itu sudah meninggal. Agak merinding teman-teman. Subhanallah. Jadi begitu. Ini cerita fakta, Mang. Ini fakta ini. Fakta dan realita ini sebenarnya, cerita ini asli adanya. Ternyata orang meninggal masih bisa mandi. Apakah beli sabunnya di mana itu Pak Ujang? Ada. Ada warung. Ada. Belanjanya kemana? Minimarket. Oh, minimarket. Ada. Oh, itu yang bagian belanjanya tuyul. Oh, si tuyul. Oh, tukang mau kening. Adi Nabi Cio. Lanjut, Bajang. Nah, di situ dia sadar dan menyadari bahwa ingat yang tadi itu sudah meninggal. Dia kata astagfirullahaladzim, kata. Kalau semisalnya dia itu jadi pesugihannya, mungkin dia itu seperti dia, Dijadikan budak ya. pelatihan budak. Kemungkinan seperti yang mandi Ya. di Curug ya. Katanya dia itu yang mandi tadi ngomong, katanya juga dia itu gak bakal pulang sebelum kerjanya selesai. Maksudnya pulang kemana, kan udah meninggal? Ya maksudnya pulang sempurna ke Rahmatullah Ya. ataupun ke ajab Allah ya. ya itu. Karena katanya dari sekian umurnya 30 tahun bisa dipotong buat kerja di sana berapa tahun, di sini berapa tahun. Ya, kemungkinan saya pernah mendengar dari seorang ulama bahwa barang siapa yang numbal atau yang berpesugihan itu ada beda. Kalau yang ditumbal, kalau sisa umur di dunia itu hanya 30, maka di alam jin pun 30 pemirsa. Nah, kalau sudah habis 30, maka dia akan kembali yaitu ke sijil, tempat ruh-ruh orang-orang di sana, orang-orang biasa di sana. Tapi kalau yang pesugihannya atau yang memujanya, maka dia abadan selamanya. Bahkan sampai neraka bersama setan. Naudzubillah semua naudzubillah. Lanjut gimana Pak Ujang? Apakah setelah Bagaimana keadaan orang itu sekarang, Ujang? Sekarang keadaannya orangnya ya biasa-biasa aja lah. Luar biasa. Ternyata keadaannya alhamdulillah biasa-biasa Biasa aja. Cuman sekarang mungkin sadar lah gitu. Mungkin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemungkinan itu hidayah dan pertolongan Allah. Maka kita jangan sesekali terus lagi dan lagi bersyukur kepada Allah atas karunia dan pertolongannya. Betul kan Pak Ujang? Betul. Apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah ingat kepada Allah. Tetaplah ingat kepada Allah. Karena setiap masalah kita akan selesaikan dengan Masalah. tambah masalah. Setiap masalah pasti akan datang lagi masalah. Begitulah hidup. Betul. Terus gimana sekarang Pak Ujang? Apakah ada kelanjutannya? Mungkin orang itu jadi kuncen ya. Enggak, sekarang biasa saja orangnya, seperti biasa aja. Cuman namanya juga orang sisa dari pulang dari sana, kemungkinan ada goncangan jiwa. Ya. Itu juga beberapa tahun lah itu bisa kembali pulih lagi seperti kita itu. Ya. Kembali normal itu Ya. agak susah ya. Susah juga dia itu mempercayakan. Kembali lagi lah dia lah. Alhamdulillah pemirsa, ini hanya sedikit realita romantika atau kehidupan masyarakat di daerah Sumedang. Semoga dimanapun Anda berada yang mendengar di rumah ataupun di studio, mengambil hikmah dan pelajaran atas dari video ini. Dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, terus dukung channel kami dengan klik subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung perjuangan-perjuangan.